wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yakhirruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, dan juga pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu yang mulia, majelis yang didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh hewan, bahkan ikan-ikan yang di laut mendoakan untuk mereka yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat, yang tidak sekedar menambah wawasan bagi kita, tapi juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah beri keistiqomahan untuk mencintai beliau, meneladani beliau, dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Dan kita semua termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita masih berada di bab yang ke-54, yaitu babu fadlil buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan juga karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis-hadis yang berbicara tentang bab ini, maka pada kesempatan yang mulia ini mari kita lanjutkan kembali. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu fis shalah faqala muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah sakitnya, maka dikatakan kepada beliau tentang salat. Maka beliau mengatakan, perintahkan Abu Bakar agar mengimami manusia salat. Jemaah dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat yang mulia, sahabat yang istimewa, sampai Imam Ahmad meriwayatkan satu riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau begini, innallaha nazara ila qulubin nas. Allah itu melihat hati-hati manusia. Fara'a
qalba Muhammadin afdalal qulub. Maka Allah melihat hati Nabi adalah seutama-utamanya hati manusia. Maka Allah pun memuliakannya dengan risalah. Setelah itu kata beliau, Allah melihat hati para sahabat ini adalah hati yang paling mulia setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun jadikan sahabat-sahabat Nabi ini sebagai manusia-manusia yang mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sekian sahabat, sahabat yang paling istimewa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq itu? Abu Bakar As-Siddiq ini diisyaratkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur, maka bagaimana Al-Quran mengabadikan kisah mereka, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak menolongnya, maka pasti Allah yang menolongnya. Seperti ketika Allah menolong dua orang yang ada di dalam gua. Siapa yang dimaksud dua orang yang ada di dalam gua? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq merasa ketakutan. Apa sebabnya? Orang-orang kafir Quraisy itu sudah mengejar hingga ke mulut gua, dan Gua Thur itu tidak terlalu dalam. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke arah kaki, niscaya mereka menemukan kita. Maka hari itu Rasulullah menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Ma ra'yuka fithnaini fallahu salisuhuma. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Kalau ada dua orang lalu Allah menjadi pihak ketiganya. Maka seketika Abu Bakar hatinya menjadi tenang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bersaksi tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar begini, man afdalu minisnaini fallahu salisuhuma. Tidak ada orang yang lebih mulia dibanding dua orang yang Allah menjadi pihak ketiganya. Begitu kesaksian seorang Umar bin Khattab terhadap kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Ini ayat pertama, yaitu di surat At-Taubah. Ayat kedua di surat An-Nur, ketika Abu Bakar As-Siddiq marah terhadap salah satu kerabatnya, yaitu Mistah bin Utsasah. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar yang fakir. Kebutuhan sehari-harinya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi satu hari Mistah melakukan kesalahan. Dia terlibat di dalam fitnah terkait Aisyah radhiyallahu anha. Dia ikut membicarakan Aisyah, bahkan ikut menyebarkannya. Maka wajar seorang Abu Bakar As-Siddiq marah. Abu Bakar berkata, wahai Mistah, aku tidak sudi lagi memberi bantuan kepadamu. Kan manusiawi. Tapi ditegur oleh Allah. Dengan lembut Allah menegur di ayat ke-22 surat An-Nur. Wala ya'tali
ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, tidak pantas bagi orang yang memiliki keutamaan dan memiliki kelapangan rezeki. Jadi ayat ini negur Abu Bakar sekaligus muji Abu Bakar. Semua ulama sepakat ayat ini berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq. Maka yang dimaksud ulul fadli minkum was-sa'ati, yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ayyutu ay alla yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah, untuk menghentikan bantuan kepada kerabat, kepada orang yang miskin, dan kepada orang yang berhijrah di jalan Allah. 3 kriteria ini kata para ulama tafsir adalah Mistah bin Utsasah. Mistah kerabatnya Abu Bakar, Mistah orang yang miskin, juga Mistah orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, ayat ini sekaligus isyarat mulianya seorang Abu Bakar As-Siddiq, ya. Apalagi pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu muttakhidha ahadan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Andaikan aku menjadikan seseorang sebagai khalil, ya, kekasih dekat, maka pasti aku memilih Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Begitu Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, maka semua dikorbankan untuk Nabi. Hartanya dikorbankan untuk Nabi, sampai Nabi memuji, ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta yang memberi manfaat begitu besar sebesar manfaat yang diberikan oleh, ya, hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Seketika Abu Bakar menangis dengan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah memobilisasi kaum muslimin untuk infak fi sabilillah, menyongsong perang besar, ya, perang Tabuk, perang terakhir bersama Nabi, maka sahabat menginfakkan harta mereka. Umar menginfakkan setengah hartanya. Umar mengira bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Wa madza tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka beliau menjawab, "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Cukup aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini pujian Allah dan Rasulnya terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Rasulullah sakitnya semakin keras, beliau perintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami manusia. Faqalat Aisyah putrinya Abu Bakar berkata, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Kata Aisyah begini, "Inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qara'al Qur'an ghalabahul buka." Abu Bakar itu orang yang hatinya lembut sekali. Kalau dia baca Quran, maka suara bacaan Qur'annya itu kalah oleh tangisannya. Begitu orang, ya, semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah,
maka semakin lembut hatinya, matanya mudah menangis. Itu karakter Abu Bakar As-Siddiq, dan dipuji langsung oleh Nabi. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling penyayang kepada umatku itu Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sayangnya Abu Bakar kepada umat manusia? Abu Bakar itu punya rutinitas memerah susu kambing kemudian dibagikan kepada manusia. Begitu Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah, maka orang-orang mengira Abu Bakar gak akan sempat lagi memerah susu kambing lalu dibagikan kepada orang-orang fakir. Saking sibuknya beliau sebagai khalifah. Rupanya setelah menjadi khalifah, beliau tetap memerah susu kambing dibagikan kepada manusia. Ini sayangnya Abu Bakar terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kalau baca Quran menangis. Kadang suara bacaan Quran itu kalah oleh tangisan beliau. Ini kesaksian putri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, maka Rasulullah berkata, muruhu falyusalli. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat manusia. Wa fi riwayatin an Aisyah radhiyallahu anha. Dari riwayat dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qultu, aku mengatakan, inna Abu Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nas minal buka. Kalau Abu Bakar menempati posisi engkau, maksudnya adalah imam sholat, maka dia tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada manusia. Apa sebabnya? Karena suara bacaan Qur'annya itu kalah oleh tangisannya. Begitu maksud Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab menangis karena takut kepada Allah? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu manusia yang mudah sekali menangis karena takut kepada Allah. Dan beliau di antara kebiasaan menangisnya itu saat membaca Al-Quran. Maka kalau kita mendapati jamaah Masjid Al-Furqan baca Quran kok nangis, ini sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Bapak Ibu ziarah Madinah, tidak jauh dari Masjid Nabawi, hanya sekitar 200 meter saja, itu ada Saqifah Bani Sa'idah, salah satu tempat yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tempat tinggalnya atau tempat ngumpulnya Saqifah, Bani Saqifah, tempat ngumpulnya Bani Saqifah. Di tempat itulah terjadi peristiwa bersejarah, yaitu dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab masih dilanda kesedihan yang mendalam. Beliau tidak terima kalau ada orang mengatakan Muhammad wafat. Maka saking cintanya kepada Nabi, Umar hari itu marah. Siapa yang berani mengatakan Muhammad wafat, tak penggal lehernya.
Maka Abu Bakar As-Siddiq menenangkan suasana. Kata beliau, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyul la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah Maha hidup, tidak pernah mati selamanya. Maka beliau membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang didahului oleh para rasul. Apakah jika Muhammad wafat atau terbunuh, kemudian kalian berpaling ke belakang, ya, artinya murtad, siapa yang berpaling maka sama sekali tidak memberikan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika amarah Umar reda. Kemudian di Saqifah kaum Ansar berkumpul. Mereka membaiat Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang kemudian memberitahu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar datang ke Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian Umar, ya, Abu Bakar membaiat salah satu dari dua. Jadi menawarkan kepada sahabat untuk memilih salah satu dari dua pemimpin. Satu Umar bin Khattab, dua Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tapi Umar kemudian membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Apa alasan Umar? Yaitu hadis ini, Pak. Jika Rasulullah telah ridha kepada Abu Bakar untuk urusan akhirat kita. Ketika Rasulullah sakit keras, Rasulullah perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat manusia. Sholat ini perkara akhirat. Kenapa kita tidak ridho kepada Abu Bakar untuk urusan dunia kita? Akhirnya semuanya berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini salah satu kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Hadis berikutnya, wa an Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf, ya, dari Ibrahim putranya Abdurrahman bin Auf, anna Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu, bahwa Abdurrahman bin Auf utiya bi ta'amin wa kana shaiman, dihadirkan untuk beliau makanan, diriwayatkan makanan yang lezat-lezat, roti yang empuk, kurma yang besar-besar, yang lezat-lezat. Saat itu beliau puasa. Bapak kalau lagi puasa disuguhkan hidangan yang lezat, pasti nggak banyak berpikir, langsung disikat, ya. Abdurrahman bin Auf faqala, beliau berkata, qutila Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni falam yujad lahu ma yukaffanu bi fihi illa burdatan in ghuttiya biha ra'suhu badat rijlah wa in ghuttiya biha rijlahu badat ra'suhu. Beliau teringat sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu siapa? Sahabat yang secara fisik wajahnya itu mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari keluarga kaya raya, pakaiannya mahal-mahal, minyak wanginya itu tercium dari jauh. Jadi orang kalau
nyium bau itu pasti langsung tahu, ini baunya Mus'ab bin Umair. Ya. Dari keluarga terpandang, tapi rela meninggalkan seluruh kemewahannya demi mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau syahid dalam perang Uhud. Ketika beliau terbunuh, pembunuhnya itu berkata, "Aku berhasil membunuh Muhammad." Dia mengira Mus'ab ini adalah nabi, padahal tidak. Maka ketika beliau syahid dalam perang Uhud itu, tidak ditemukan kain yang cukup untuk mengkafaninya. Kalau ditutup kepalanya terlihat kakinya, kalau ditutup kakinya terlihat kepalanya. Akhirnya ditutup bagian kepala, sedangkan kakinya ditutup dengan rumput. Padahal ini Mus'ab bin Umair, sahabat yang sangat mulia. Beliau duta Nabi ke Madinah. Maka banyak penduduk Madinah masuk Islam itu lewat siapa? Mus'ab bin Umair. Makanya tidak berlebihan Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa huwa khairun minni, beliau lebih baik dibanding saya. Maka Abdurrahman bin Auf sedih. Apa sebabnya? Sahabat semulia Mus'ab bin Umair itu tidak mendapatkan kenikmatan seperti yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang paling kaya raya. Kalau beliau sekarang masih hidup, mungkin orang menjulukinya Crazy Rich. Kekayaan beliau itu kalau ditaksir dalam bentuk dolar itu 923 miliar dolar. Itu sedikit apa banyak, Pak? Elon Musk yang katanya paling kaya hari ini, kekayaannya itu 215 miliar dolar. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kekayaannya 4 kali lipat lebih kekayaannya Elon Musk. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, lihat renungan seorang Abdurrahman. Beliau takut tertipu dengan dunia. Summa busita lana minad dunya ma busita. Au qala u'tina minad dunya ma u'tina. Kata beliau begini, telah dibentangkan dunia ini untuk kita seluas-luasnya. Ya, atau beliau mengatakan telah diberikan dunia ini kepada kita sebanyak-banyaknya. Qad khashina antakuna hasanatuna ujjilat lana. Kami takut jika kebaikan-kebaikan kami itu telah disegerakan untuk kami. Summa ja'ala yabki hatta taraqat ta'am. Kemudian Abdurrahman bin Auf menangis. Beliau tidak jadi memakan makanan yang lezat itu, padahal beliau dalam keadaan puasa. Kenapa beliau menangis? Ya, beliau khawatir termasuk orang yang tertipu dengan dunia. Jadi hanya mendapatkan balasan kebaikan itu di dunia saja. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi semua keinginan-keinginannya itu, dan dia tidak dirugikan sedikit pun. Ambisinya semuanya dipenuhi oleh Allah. Rumah mewah dapat, duit banyak dapat, ya.
Semuanya dipenuhi oleh Allah. Tapi kata Allah di ayat berikutnya, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah manusia-manusia yang nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali hanya neraka. Hancur lebur apa yang mereka usahakan dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Maka beliau pun menangis, ya. Ini termasuk bentuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kebiasaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis terakhir, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahabba ilallah min qutrataini wa atharaini. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah kecuali 2 tetes dan 2 bekas. Qutratu dumu'in min khasyatillah, ya, apa yang 2 tetes itu? Pertama, tetesan air mata disebabkan karena takut kepada Allah. Bapak qiyamul lail, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian merenungkan, ya, kematian, merenungkan fenomena barzakh, merenungkan fenomena akhirat, di saat kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita di hadapan Allah. Umur kita makin tua, rambut tidak terasa sudah kian memutih, ajal rasanya sudah dekat, tapi amal baru sedikit. Bapak menangis, takut pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini mata yang menangis karena takut kepada Allah, itu dicintai oleh Allah. Wa qutratu damin tuhraqu fi sabilillah, dan tetesan darah yang mengalir di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang berjihad di jalan Allah kemudian meraih syahid, itu dicintai oleh Allah. Maka orang yang mati syahid, Allah beri keistimewaan yang besar. Lisyahidi sittu khisal, orang yang mati syahid meraih 6 keistimewaan. Yughfaru lahu bi awwali qutratin min damih, diampuni semua dosanya saat pertama kali darahnya tumpah. Wa yara makanahu minal jannah, dia melihat tempatnya di surga. Maka kadang orang yang mati syahid, sekalipun kondisi fisiknya mengenaskan, ya, tapi wajahnya tersenyum indah karena sudah melihat tempatnya di surga. Orang kalau sudah merasakan nikmat surga, penderitaan dunia itu tidak ada lagi artinya. Kemudian dia selamat dari azab kubur, ya, selamat dari huru-hara hari kiamat. Kemudian dikawinkan oleh Allah dengan 72 bidadari surga, dan bisa memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Ini orang yang mati syahid. Makanya kalau ada orang, ya, kok syahid di jalan Allah, itu diberi kehormatan yang besar. Di dunia dihormati manusia, di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 tetes. Wa ammal atharani, adapun 2 bekas, fa atharun fi sabilillah, bekas-bekas di jalan Allah.
ada orang berjihad kemudian terluka, ya, apakah tersayat pedang, tertusuk tombak, luka itu membekas di sepanjang hidupnya, maka itu dicintai oleh Allah. Ketika Umar bin Khattab mengadakan jamuan makan, ada seorang pemuda makan pakai tangan kiri, ya, Umar menegur, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Orang itu ternyata tangan kanannya putus. Maka dia berkata, tangan kananku putus dalam jihad fisabilillah. Umar kemudian meminta maaf. Umar seketika berkata, siapa yang mengambilkan air wudumu? Siapa yang memasak makananmu? Siapa yang mencucikan pakaianmu? Umar kemudian memberikan tunjangan, menyiapkan pembantu, ya, maka semua kebutuhan laki-laki itu di-cover oleh negara. Begitu orang yang punya bekas di jalan Allah itu dicintai oleh Allah. Di dunia dimuliakan manusia, di akhirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekas yang kedua, wa atharun fi faridatin min faraidillah. Bekas menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ya, salat misalnya maghrib di sebelah kanan, maka bekas salat kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ngaji, ya, nyandar di tembok, yang penting enggak tidur, maka tembok itu pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ada bekas ketaatan kepada Allah di sana. Makanya ulama menganjurkan kita itu memperbanyak bekas-bekas kebaikan, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami kelak akan menghidupkan yang mati. Kami catat apa-apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, dan bekas-bekas, ya, amal mereka. Makanya kita dianjurkan memperbanyak bekas-bekas kebaikan. Bapak kalau habis sholat wajib, ya, di satu titik, maka sholat sunnahnya usahakan di titik yang lainnya, supaya bekas-bekas kebaikan kita banyak. Tadi Bapak sholat maghrib di sebelah kanan, nanti sholat isya di sebelah kiri. Bapak ngaji pekan ini di sebelah kanan, nah, pekan berikutnya di sebelah kiri. Supaya apa? Bekas-bekas kebaikan kita itu banyak di hadapan Allah, ya, karena bekas-bekas menunaikan amal saleh ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ya, hadisul Irbad ibni Sariyah. Hadisnya Irbad bin Sariyah, salah seorang sahabat yang termasuk ahlu suffah, yang ketika perang Tabuk tidak bisa ikut perang, maka bersedih menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat 92 surat At-Taubah, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak ada dosa bagi mereka yang mendatangimu wahai Muhammad
meminta kepadamu agar kamu membawa mereka untuk ikut jihad fisabilillah. Tapi kamu katakan, kami tidak mendapati kendaraan yang cukup untuk mengangkut kalian. Maka seketika mereka berpaling, air mata mereka bercucuran. Mereka sedih karena tidak bisa mendapati apa yang mereka bisa infakkan. Salah satu sahabat yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah Al-Irbad bin Sariyah, perawi hadis ini. Qala, beliau berkata, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Rasulullah menyampaikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati-hati kami bergetar. Air mata kami menetes. Ini disampaikan oleh Nabi setelah sholat bersama sahabat. Maka sahabat yang mendengar nasihat itu berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Ya Rasul, sepertinya ini nasihat dari orang yang akan berpisah dengan dunia. Tolong beri kami nasihat. Maka kata Nabi, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajid. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpin kalian itu budak berkulit hitam. Karena siapapun yang hidup setelahku, kata Nabi, dia akan mendapati banyak sekali fitnah-fitnah. Maka hendaknya dia berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap bid'ah adalah sesat. Kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab ini? Karena dalam hadis ini diceritakan bagaimana sahabat itu kalau mendengar nasihat Nabi yang menyentuh hati, maka sahabat itu mudah sekali menangis. Jadi mereka menangis itu kalau tidak saat baca Quran atau berzikir kepada Allah, ingat akhirat, di antaranya adalah saat mendengarkan nasihat. Orang mendengar nasihat menangis, itu isyarat hatinya lembut. Dan orang yang hatinya lembut, itu isyarat Allah menghendaki kebaikan yang besar dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, orang yang hatinya keras, itu adalah keburukan yang paling besar dalam kehidupannya. Maka Malik bin Dinar pernah mengatakan, ma duriba ibnu Adam bi uqubatin a'zama min qaswatil qalb. Tidak ada manusia yang diberi hukuman oleh Allah yang lebih berat dibandingkan memiliki hati yang keras. Maka mudah-mudahan dengan duduk di majelis ilmu ini, Allah lembutkan hati kita semuanya, Allah teguhkan, Allah istiqomahkan di atas iman dan Islam hingga akhir hayat kita, dan kita kelak semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. InsyaAllah bab berikutnya adalah bab tentang zuhud di dunia. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.